sengsara teman-teman ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti channel kami. Channel YouTuber yang positif, yang menyebarkan vibe positif ini harus kita dukung teman-teman ya. Karena kenapa? Karena banyak berita-berita di mainstream itu yang sudah disensor, sehingga apa yang terjadi, apa yang kita lihat di negara ini tidak mencerminkan. Saya cuma kasih tahu, pembiaran pidana adalah pidana. Jadi kalau polisi tidak mau mengusut, sebenarnya polisi itu secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Ya, ini yang saya belajar di kuliah hukum. Ya, pembiaran itu nggak boleh ada pembiaran pidana. Ya, jadi kita tahu kita dapat sumber. Kita nggak mau menuduh, tapi seharusnya yang dilakukan oleh polisi ketika ada lead harusnya diselidiki. Tugas polisi diatur oleh undang-undang, oleh KUHP, penyelidikan. Kenapa nggak dilakukan? Pertanyaan saya, kok yang dilakukan malah ITE mulu gitu kan? Saya bingung. Yang punya informasi mau dipidanakan. Seharusnya yang punya informasi itu jadi whistleblower. Itu kalau pemerintahan benar mau Indonesia menjadi bersih. Ya kalau tidak, berarti apapun perkataan dari mereka, sorry, saya anggap pepesan kosong, pencitraan aja. Jadi saya rasa gerakan-gerakan ini semua sebenarnya adalah suara masyarakat ya. Mayoritas masyarakat itu merindukan perubahan hukum ya, karena yang mereka lihat ini hukum bukan panglima, tapi oknum-oknum pengendali negara ini adalah pemilik pengusaha-pengusaha kelas kakap yang mainin, yang dikenal 9 naga lah di situ ya. Kenapa saya mulai menggunakan kata-kata 9 naga? Karena taipan-taipan ini kita udah tahu siapa. Jadi contoh, ya kan judi online itu udah brosurnya udah ada, udah keluar. Siapa yang terlibat sebenarnya udah ada, dan ketika tidak disanggah oleh kepolisian, itu kita bisa berpikir kenapa kok nggak disanggah ya. Jadi contoh ada 2 yang beredar. Yang pertama adalah yang jalur dari Ferdy Sambo, di mana jalur dari Ferdy Sambo itu bercabang ke 2 Kapolda, 3 Kapolda, Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta, sama Kapolda Sumut ya. Itu dari jaringan yang di luar kota. Nah, beredar pula yang kedua ya, beredar pula brosur yang kedua yang dimana katanya dibawa Kabar Eskrim. Oke. Nah, yang dibawa Kabar Eskrim itu katanya Jerry Hermawan Lo, JHL lah di sini ya. Nah, saya ketemu sama JHL seperti yang tadi saya cerita, orangnya sih mengelak. Dia bilang dia nggak melakukan judi online, tapi dari sumber-sumber yang saya dapat, katanya dia yang jualan private label 5 miliar untuk ikut grupnya dia di situ ya. Nah, ini saya nggak menuduh, cuma maksudnya adalah dengan beredarnya seperti ini kan menjadi probable cause untuk kenapa tidak dilakukan penyidikan. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya, kita nggak menuduh 1 orang atau 2 orang, nggak sebenarnya. Kita mau polisi sebenarnya kan proaktif dong. Ya, apalagi yang jaringan Ferdy Sambo disebut loh, ada Kapolda Metro, contoh Fadil Imran, Niko Afinta. Kita tahu mereka bagaikan raja kecil, yang dimana kasus-kasus yang melibatkan uang besar tuh nggak ada yang jalan loh. Saya kasih tahu teman-teman loh ya. Jadi Fadil Imran itu, saya bilang kasus investasi bodong yang saya tanganin, yang saya tahu aja, itu Raja Sabta Oktohari mahkota 7,5 triliun tidak jalan, mandek. Kasus Mina Padi mandek, kasus Narada mandek, itu yang triliunan semua. Nah, ini kita pertanyakan ya, polisi itu kan tugasnya mengamankan penjahat, tapi kenapa kok terhadap yang kelas kakap ini tumpul? Dan kenapa kok dia tidak pernah ada tanggapan? Ini loh pertanyaan saya. Ya, jadi dari masyarakat ini sudah ada pembicaraan-pembicaraan, sudah ada dugaan-dugaan, dan sudah ada pikiran-pikiran yang tuduhan lah, anggaplah ya. Nah, ini kan seharusnya tugas dari kepolisian, terutama kalau di tingkat Polda, Kabid Humas, untuk menjelaskan, oh itu tidak ada, ini nggak benar, maksudnya begini.
Ini yang saya lihat sampai detik ini tidak pernah ada satupun klarifikasi. Ini yang menjadi pertanyaan. Ya, tidak ada yang pernah berani menyebut nama-nama tersebut, terutama nama JHL. Itu nggak ada yang berani nyebut nama JHL. Karena apa? Kedekatan dengan Iwan Bule. Iwan Bule kita tahu. Ya, jadi PSSI itu ketika kemarin lagi pesta pertandingan sepak bola, itu ada baju di mana di situ mengiklankan dan secara terang-terangan, kalau nggak salah SBO Bet atau SBO Online deh di situ. Ya, yang di mana itu adalah situs judi. Kok terang-terangan seperti itu yang saya bingung. Ya, jadi teman-teman, ya kan, saya cuma kasih tahu, pembiaran pidana adalah pidana. Jadi kalau polisi tidak mau mengusut, sebenarnya polisi itu secara tidak langsung sudah melakukan perbuatan pidana. Ya, ini yang saya belajar di kuliah hukum. Ya, pembiaran itu nggak boleh ada pembiaran pidana. Ya, Jungto 55, Jungto 56 ikut serta pembiaran itu nggak boleh. Jadi saya ingin kalau memang Kapolri, Kapolda ingin Indonesia bersih, jangan cuma pencitraan di surat kabar atau di Kompas. Ya, saya aja yang punya data-data nggak pernah sekalipun dipanggil untuk ditanyakan. Ini yang jadi pertanyaan, teman-teman. Saya yang punya rekaman aja nggak pernah dipanggil. Ya, tetapi narasumber saya ada satu yang Pak Daeng itu dipanggil, makanya kemarin dia buka suara, dia sebut satu hal, ditangkaplah M. Fajar. M. Fajar itu adalah info dari narasumber saya. Tetapi saya masih punya banyak lagi, dan kita tidak pernah diklarifikasi. Ini loh, ya, jadi kalau ditanya siapa yang pinjam jet, itu bukan Robert, tapi si J itu yang punya, yang memberikan. Kenapa? Kedekatan dia dengan si Sally. Sally itu istrinya dari Hendra Kurniawan. Ketika si J itu masuk penjara, Sally itu yang ngerawat di dalam tahanan. Saya kasih tahu. Ya, jadi kita tahu kita dapat sumber. Kita nggak mau menuduh, tapi seharusnya yang dilakukan oleh polisi ketika ada lead harusnya diselidiki. Tugas polisi diatur oleh undang-undang, oleh KUHAP, penyelidikan. Kenapa nggak dilakukan? Pertanyaan saya. Kok yang dilakukan malah ITE mulu gitu kan? Saya bingung. Yang punya informasi mau dipidanakan. Seharusnya yang punya informasi itu jadi whistleblower. Itu kalau pemerintahan benar mau Indonesia menjadi bersih. Ya, kalau tidak berarti apapun perkataan dari mereka, sorry, saya anggap pepesan kosong, pencitraan aja. Niko Afinta, saya mau jelasin nih ya. Niko Afinta ini mengadakan press release. Dalam press release dia cuma jelasin, oh itu bukan kesalahan kami. Ini protap, sudah protap. Mereka di situ terjadi kerusuhan, kekisruhan. Dia sudah menjalankan sesuai perkap. Pak, saya melihat gimana pejabat kepolisian tidak ada sama sekali kata-kata dia mengucapkan permintaan maaf. Ini tugas dia loh. Tugas dia yang menyebabkan ratusan orang meninggal, tapi nggak ada sedikit pun dia minta maaf atau sayang terhadap nyawa masyarakat Indonesia. Ini saya benar-benar sangat sedih sih mendengarnya. Sama sekali ini dia. Ya, harusnya walaupun bukan kesalahan dia harusnya minta maaf. Minta maaf atas kelalaian atau ketidakmampuan dia memerintahkan bawahan agar terjalin keamanan. Saya ingatkan kembali Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jatim, tugas Anda itu tertera di Undang-Undang Kepolisian pasal 2, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, yang isinya kepolisian itu wajib ya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat. Kalau orang sampai meninggal, perlindungan lu di mana? Perlindungan lu di mana? Melindungin pakai apa? Bulu ketek. Kok lucu sekali sih kepolisian. Jadi kepolisian ini melindungi ketika ada kayak begitu, dipakai apa? Gas air mata, teman-teman. Ya, ini kesalahan terbesar.
Ini IPW pun juga bilang seperti itu. Dibilang di sini, pasalnya kericuan dalam tragedi tragis berawal dari kekecewaan supporter tim tuan rumah. Bahkan aparat kepolisian tidak sebanding dengan jumlah secara membabi buta menembakkan gas air mata sehingga menimbulkan kepanikan terhadap penonton. Akibatnya banyak penonton sulit bernafas dan pingsan. Ya. Dan banyak jatuh korban yang terinjak-injak di sekitar stadion. Nah, tadi kalau dibilang matinya karena ini, ya kenapa gas air mata ini? Orang bisa jatuh terus diinjek-injek pingsan, kenapa? Gas air mata yang berlebihan di situ. Padahal penggunaan gas air mata di stadion sepak bola sesuai aturan FIFA dilarang. Tercantum dalam FIFA Stadium Safety dan Security Regulation pasal 19 huruf B bahwa sama sekali tidak diperbolehkan menggunakan senjata api atau gas pengendali massa. Jadi teman-teman, aturan sepak bola ini sudah ada aturannya. Ini dilanggar oleh pihak kepolisian. Ya, saya minta Bapak Kapolri itu tegas. Ya. Kalau IPW bilang di sini, IPW minta agar dicopot Polres, Kapolresnya, memerintahkan agar dicopot Kapolres. Kalau saya beda, Pak. Lanjutkan sesuai kata-kata Pak Listio Sigit. Listio Sigit bilang, 2 pimpinan ke atas. Jadi selain Kapolres Malang, Kapolda Jawa Timur, Niko Afinta itu wajib ditebas, Pak. Niko Afinta wajib dicopot karena tidak mampu memelihara keamanan di daerahnya. Ya, tolong Pak, jalankan Pak. Kalau Anda tidak jalankan ini, nanti akan ada lagi. Sekian.